Kanker usus besar biasanya menyerang orang lanjut usia. Namun saat ini bisa terjadi pada usia berapapun. Menurut data Globocan tahun 2020 di Indonesia sendiri, kasus kanker usus besar ini menempati posisi yang keempat sebagai kasus kanker terbanyak. Dikutip dari American Cancer Society, ketika kanker usus besar ditemukan pada tahap awal sebelum menyebar, tingkat kelangsungan hidup relatif dalam 5 tahun ini sekitar 90%. Namun hanya sekitar 4 dari 10 kanker usus besar yang ditemukan pada tahap awal. Biasanya dimulai dari gumpalan kecil sel yang disebut dengan polip yang terbentuk di dalam usus besar. Polip umumnya tidak bersifat kanker. Namun beberapa dapat berubah menjadi kanker usus besar seiring berjalannya waktu. Polip seringkali tidak menimbulkan gejala. Perubahan kebiasaan buang air besar seperti diare, sembelit, dan juga darah di tinja, dan penurunan berat badan secara drastis tanpa sebab patut dicurigai terjadinya kanker usus besar. Kali ini saya akan jelaskan secara lengkap apa itu kanker usus besar, gejala dan tanda, dan bagaimana penanganannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan berbicara tentang kanker usus besar. Kanker usus besar ini juga dikenal dengan istilah kanker kolorektal. Menurut data Globocan tahun 2020 di Indonesia sendiri, kasus kanker usus besar ini menempati posisi yang keempat sebagai kasus kanker terbanyak. Setidaknya terdapat 35.000 jumlah pasien yang terdiagnosis kanker kolorektal setiap tahunnya, dan 35% diantaranya menyerang penduduk Indonesia yang berusia produktif, yakni di bawah 40 tahun. Sedangkan angka kematian di Indonesia mencapai 6,7% dari 100.000 kasus. Dikutip dari American Cancer Society, ketika kanker usus besar ditemukan pada tahap awal sebelum menyebar, tingkat kelangsungan hidup relatif dalam 5 tahun ini sekitar 90%. Namun hanya sekitar 4 dari 10 kanker usus besar yang ditemukan pada tahap awal. Ketika kanker sudah menyebar ke luar usus besar atau rektum, maka tingkat kelangsungan hidup menjadi lebih rendah. Kanker kolorektal dimulai dari gumpalan kecil sel yang disebut dengan polip yang terbentuk di dalam usus besar. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa polip ini dapat menjadi kanker. Semakin besar ukuran polip, maka semakin besar pula resiko berkembang menjadi kanker usus besar. Polip mungkin kecil dan hanya menimbulkan sedikit gejala pada awalnya. Namun polip secara bertahap ini akan membesar dan pada akhirnya dapat menembus dinding usus. Bisa menyebar ke bagian tubuh seperti hati, paru-paru, dan juga otak. Jika timbul masalah, ini dapat terjadi antara 1 sampai 3 dari gejala utama. Pertama, perubahan kebiasaan buang air besar yang berlangsung selama lebih dari beberapa hari. Diare paling sering dialami. Kemudian sembelit bisa juga terjadi akibat penyumbatan dari usus. Namun harus diingat, beberapa kondisi seperti iritasi usus besar ini bisa mengalami gejala seperti tadi. Maka pastikan untuk menemui dokter ketika kebiasaan buang air besar berubah dan tidak kembali normal. Kemudian adanya darah pada tinja. Salah satu gejala utama kanker usus besar adalah adanya darah pada tinja. Beberapa kasus, darah mungkin berwarna merah cerah dan juga mencolok. Namun bisa muncul di tinja itu sendiri sehingga tampak hitam. Namun penyakit wasir atau hemoroid ini juga mengeluarkan darah saat buang air besar, dan tentunya dengan beberapa jenis penyakit lainnya. Maka untuk diagnosa pasti tetap harus mengunjungi dokter, jangan membuat diagnosis sendiri. Yang ketiga adalah mengalami kram dan sakit perut. Beberapa orang dengan kanker usus besar mungkin tidak merasakan sakit perut sampai stadium lanjut.
Selanjutnya adalah terjadinya penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan adalah kemungkinan gejala kanker usus besar. Faktanya penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya bisa menjadi gejala dari berbagai jenis kanker lainnya. Lalu mengalami anemia. Kanker usus besar dapat menyebabkan perdarahan pada usus besar tanpa disadari. Ini biasanya terjadi di lokasi polip yang telah berkembang menjadi kanker. Jika terjadi kehilangan darah secara terus-menerus, maka ini akan menyebabkan terjadinya anemia. Anemia ini merupakan suatu kondisi di mana tidak terdapatnya cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen ke organ-organ tubuh lainnya. Syukurnya proses ini akan berjalan lambat. Diperkirakan bahwa dibutuhkan waktu antara 10-15 tahun untuk polip berkembang menjadi kanker. Dengan melakukan screening rutin, dokter akan menemukan dan menghilangkan polip sebelum menjadi kanker. Tes screening dapat berupa tes berbasis tinja. Tes ini dilakukan dengan memeriksakan tinja untuk mencari tanda-tanda kanker. Kemudian dengan pemeriksaan visual dengan pemeriksaan kolonoskopi. Pada tes ini, dokter akan melihat seluruh panjang usus besar dan juga rektum dengan kolonoskop. Sebuah tabung fleksibel selebar jari dengan kamera video ringan dan juga kecil. Ujungnya akan dimasukkan melalui anus menuju ke dalam rektum dan juga usus besar. Dengan alat ini biasanya dilakukan biopsi atau untuk bisa melihat apakah ada polip atau tidak. Jika kanker ini lebih awal ditemukan pada stadium awal, tingkat kelangsungan hidup bisa mencapai 90%. Namun jika kanker sudah menyebar ke kelenjar getah bening regional, tingkat kelangsungan hidup 5 tahun menjadi 70%. Namun jika sudah menyebar ke organ lain, kelangsungan hidup 5 tahun menjadi 12%. Penyebab kanker usus besar ini sendiri disebabkan oleh perubahan DNA dalam tubuh. Kanker usus besar disebabkan oleh mutasi DNA. Beberapa mutasi DNA dapat diturunkan dalam keluarga dan ditemukan di semua sel seseorang. Ini disebut dengan mutasi yang diwariskan. Penyebab mutasi gen belum diketahui secara pasti. Ada beberapa gaya hidup yang diduga dapat meningkatkan seseorang mengalami resiko tinggi terkena kanker kolorektal. Resiko ini tentu saja dapat dirubah. Misalnya kelebihan berat badan. Jika kelebihan berat badan atau obesitas, resiko terkena dan meninggal akibat kanker kolorektal menjadi lebih tinggi. Kelebihan berat badan akan meningkatkan resiko kanker kolorektal pada manusia. Namun kaitannya tampaknya lebih kuat pada pria. Mendapatkan dan mempertahankan berat badan yang sehat dapat membantu menurunkan resiko terkena kanker kolorektal. Kemudian menderita diabetes mellitus tipe 2. Orang dengan diabetes mellitus tipe 2 lebih mungkin terkena kanker kolorektal dibandingkan orang yang tidak memiliki diabetes mellitus. Peneliti menduga risiko yang lebih tinggi ini mungkin disebabkan oleh tingginya kadar insulin pada penderita diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 2 dan kanker ini memiliki beberapa faktor risiko yang sama seperti kelebihan berat badan dan kurangnya aktivitas fisik. Namun setelah memperhitungkan faktor-faktor ini, penderita diabetes tipe 2 masih memiliki peningkatan risiko. Mereka juga cenderung memiliki prognosis yang kurang baik setelah terdiagnosis. Kemudian mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Pola makan jangka panjang yang banyak mengkonsumsi daging merah seperti daging sapi, daging domba, daging babi atau hati dan juga daging olahan seperti hotdog ini dapat meningkatkan risiko kanker kolorektal. Memasak daging dengan suhu yang sangat tinggi seperti menggoreng, memanggang dan juga membakar ini menghasilkan bahan kimia yang dapat meningkatkan risiko kanker.
memiliki kadar vitamin D dalam darah yang rendah, ini juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kolorektal. Mengikuti pola makan yang sehat yang mencakup banyak buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga biji-bijian, dan membatasi atau menghindari daging merah, daging olahan, dan juga minuman manis mungkin dapat menurunkan risikonya. Kemudian merokok. Orang yang merokok dalam jangka waktu yang lama lebih besar kemungkinannya untuk terserang dan meninggal akibat kanker kolorektal dibandingkan orang yang tidak merokok. Merokok tembakau juga akan meningkatkan risiko orang terkena polip usus besar. Merokok diketahui sebagai penyebab kanker paru-paru, namun juga dikaitkan dengan banyak jenis kanker lainnya. Kemudian penggunaan alkohol. Kanker telah dikaitkan dengan penggunaan alkohol dalam jumlah sedang hingga berat. Bahkan asupan alkohol ringan hingga sedang telah dikaitkan dengan beberapa resiko. Yang terbaik adalah tidak minum alkohol. Jika seseorang memang meminum alkohol, mereka tidak boleh minum lebih dari 2 gelas sehari untuk pria dan 1 gelas per hari untuk wanita. Kemudian ada faktor resiko yang tidak dapat dirubah. Yang pertama adalah umur atau usia. Risiko terkena kanker kolorektal ini meningkat seiring bertambahnya usia. Orang dewasa yang lebih muda bisa terkena kanker ini, namun penyakit ini tentu saja lebih sering terjadi setelah usia 50 tahun. Kanker kolorektal meningkat di antara orang-orang yang berusia di bawah 5 tahun dan alasannya masih belum jelas. Seorang pria yang menderita kanker kolorektal lebih mungkin meninggal karenanya dibandingkan dengan wanita. Lalu memiliki keluarga yang menderita kanker usus besar dan jenis kanker lainnya. Kemudian riwayat polip dalam keluarga, lalu memiliki banyak polip, lalu riwayat penderita radang usus, kemudian pernah melakukan pengangkatan kandung empedu. Penanganan kanker usus besar ini tentunya tergantung dari stadiumnya, meliputi polipektomi, kolektomi parsial, reseksi bedah dengan kolostomi, kemoterapi, terapi radiasi, terapi yang ditargetkan, imunoterapi, dan perawatan paliatif. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.